Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya kembali Pendeta Adi Kris dari GKJ Randuares dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, ketika Tuhan boleh memberikan hari yang baru bagi kami. Mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang baru yang boleh kami nikmati. Mengucap syukur untuk kesejukan bagi hari ini di kota tercinta. Dan mengucap syukur apabila pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami untuk menerima sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan di dalam kami menerima firman Tuhan, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati, di dalam pikiran kami. Dan firman ini juga boleh menjadi pegangan serta pedoman kehidupan kami, terkhusus untuk kami menjalani hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, saya ambilkan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu hobi saya adalah memancing ikan. Dan sebelum berangkat memancing, biasanya saya akan menyediakan umpan yang spesial. Harapannya supaya umpan ini menarik untuk dimakan oleh ikan-ikan tersebut dan saya mendapatkan hasil yang banyak. Nah, biasanya ketika mancing saya juga bersama dengan teman-teman yang lain, dan di sana kami juga mempersiapkan umpan sesuai dengan selera masing-masing. Namun semuanya tujuannya sama, yaitu menarik perhatian si ikan supaya umpan itu bisa dimakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika memancing saya mencoba untuk merenung sejenak. Bagaimana jika saya menjadi ikan yang ada di situ? Ya, saya tidak membayangkan saya jadi pemancingnya, tidak, tapi saya membayangkan ikan yang ada di situ. Bagaimana ikan ini disediakan banyak sekali umpan-umpan yang menarik, umpan-umpan yang enak untuk mereka makan. Tapi kalau sampai mereka makan umpan itu, maka dia akan terkena pancing, lalu pada akhirnya dia nanti akan mati karena disembelih, kemudian digoreng atau dibakar. Saya membayangkan seperti itu, mengkaitkan dengan kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kadang-kadang kita itu seperti ikan-ikan itu
di mana banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik, banyak sekali umpan-umpan yang membuat kita tertarik untuk segera menangkapnya. Ya, iblis seringkali menggoda kita dengan umpan-umpan yang manis itu. Iblis seringkali menawarkan sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Nah, kalau sudah ketangkap, akhirnya apa? Kita nanti selesai di dalam pembakaran api neraka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya iblis saja, tetapi kadang-kadang diri kita sendiri melalui keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan kedagingan kita. Nampaknya kita juga sering tertarik untuk lari ke sana, di mana keinginan-keinginan itu, umpan-umpan seperti itu semuanya di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi nanti akhirnya juga sama. Baik ini tipuan dari iblis, baik ini umpan dari iblis atau keinginan hawa nafsu kita, itu semuanya sama akan menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dalam ayat yang ke-8 tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu, dan saudara, masih ingat cerita tentang Yesus dicobai iblis pada saat itu? Ya, 3 kali. Tidak mampu iblis untuk menggoda Yesus. Sampai pada akhirnya si iblis ini menarik mundur dirinya dan mencari waktu yang tepat. Nah, saya berpikir bahwa ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan Yesus, ketika iblis ini tidak bisa untuk memancing Yesus jatuh dalam dosa, akhirnya siapa? Ya, arah dan tujuannya sekarang adalah para pengikutnya Kristus, anak-anaknya Kristus, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Iblis ini akan terus mencari waktu, mencari lubang, mencari kesempatan untuk bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Maka umpan-umpan itu diberikan begitu menarik kepada kita semua. Harapan iblis supaya kita itu juga bisa kena umpannya itu, kita terpancing dia sehingga kita jatuh dalam dosa. Betapa bahagianya iblis ketika bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, apakah kita bisa melawan? Perhatikan ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kuncinya di situ, Bapak, Ibu, dan saudara. Sama seperti Yesus, dia pegang kuat. Dia tidak mau tergoyahkan oleh apapun juga. Dia tetap fokus pada tugasnya sebagai juru selamat di dunia. Dia tidak tergoyahkan oleh tipu muslihat iblis apapun. Sama seperti Yesus, kita juga harus meniru cara hidup Yesus ketika dia melawan tipu muslihat iblis. Tawaran-tawaran menarik, umpan-umpan yang menarik ada di sekitar kita. Depan, belakang, kiri, kanan, semua. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, di situ yang namanya umpan-umpan itu ada di dekat kita. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara, teguhkan iman. Ketika iman kita kuat, seberapapun menariknya umpan iblis, seberapapun hebatnya kekuatan iblis untuk menipu kita, tidak akan pernah mampu. Sebab apa? Ketika iman kita kuat, ada kuasa Tuhan yang akan melawan kuasa iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Sehingga kita bisa mengatakan no, kita bisa mengatakan tidak untuk tipu muslihat iblis. Dan kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Selamat menjalani hari ini. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada,
umpan-umpan iblis selalu ada. Jangan sekali-sekali engkau makan, jangan sekali-sekali engkau tertarik dengan umpan iblis, tipu muslihat iblis. Kuatkan terus imanmu. Terus dengarkan firman Tuhan, teruslah beribadah, teruslah berdoa. Dengan kekuatan iman, maka ada kuasa Tuhan yang akan melindungi kehidupanmu dan tidak akan pernah kuasa iblis dapat menjatuhkanmu dalam dosa. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, orang-orang dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur. Hari ini Engkau ingatkan kepada kami bahwa tipu muslihat iblis tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Engkau mengingatkan pada kami dimanapun kami berada, iblis selalu menggoda kami. Tetapi hari ini Engkau juga memberikan pelajaran penting bagi kami. Dengan iman kami bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu ya Bapa, ajari kami untuk terus menguatkan iman kami, berpegang teguh pada iman kami. Sebab akan ada kuasa Tuhan yang akan menolong kami untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Kami siap untuk menjalani hari ini. Kami siap untuk menjalani segala tipu muslihat iblis dengan kuasa Tuhan. Kami percaya nama Tuhan akan terus kami pegang dalam kehidupan kami. Dan nyatalah kuasa-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, selamat menjalani hari ini. Pastikan hari ini ada kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan pastikan kuasa-kuasa iblis tidak akan pernah bisa memancingmu dan mengganggumu untuk jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita.